Dalam penanganan berkelanjutan tanaman tembakau, dibutuhkan kejelian, telatenan, dan berkesinambungan. Hal ini dikarenakan tanaman tembakau butuh perawatan khusus, karena tanaman ini rentan terhadap penyakit, hama, jamur-jamur yang menyerang pada tanaman. Dibutuhkan pengamatan yang tepat dalam memahami berbagai macam gangguan yang datang menyerang tanaman, seperti halnya dengan layu batang atau mati tiba-tiba menjadi sangat rentan terhadap tanaman ini. Karena tanaman tembakau ini sangat rentan sekali terhadap cuaca yang berubah, seperti misalnya pada saat ini, yaitu kemarau basah, di mana hujan masih sering datang. Sedangkan tanaman ini tidak boleh sama sekali terkena air hujan, di mana air hujan dapat menyebabkan tumbuhnya jamur-jamur liar yang ada di akar. Dan oleh sebab itu, cuaca inilah yang harus diwaspadai para petani tembakau. Setelah proses dari awal tanam tembakau, yaitu membersihkan gulma, memupuk tembakau, dan juga yang lain-lain, ini tiba saatnya untuk tembakau ini diairi. Seiring pertumbuhan tembakau ini, biasanya kebutuhan air juga meningkat. Tidak cukup hanya dikocor, tembakau ini harus diairi yang lebih banyak. Artinya, tembakau ini membutuhkan air yang lebih. Biasanya petani menggunakan diesel atau pompa air untuk mengairi lebih banyak air pada tanaman tembakau ini. Namun sebelum proses pengairan itu dilakukan, petani tembakau perlu melakukan beberapa proses tahapan-tahapan, seperti misalnya membuat jalan air atau digulut terlebih dahulu. Karena proses penggulutan ini penting, selain sebagai jalan air nantinya, penggulutan ini bertujuan untuk menguruk pangkal tembakau. Hal ini bertujuan agar tembakau tidak goyang saat terkena angin. Karena saat terkena angin, pohon tembakau biasanya bersentuhan langsung dengan tanah yang kering, dan itu bisa menyebabkan luka di bagian pangkal tembakau itu sendiri. Dalam proses pemupukan sebelum pengairan, biasanya dilakukan pemupukan dengan cara disebar atau ditabur, atau juga dengan cara ditanam di dekat pohon tembakau. Karena pohon tembakau yang semakin besar tentunya lebih banyak lagi membutuhkan pupuk. Pemupukan dengan cara disebar ini juga memicu tumbuhnya rumput-rumput baru, karena pupuk ini disebar merata di bagian tanah. Oleh sebab itu, diperlukan penanganan khusus sebelum pengairan dilakukan. Untuk menghindari pupuk menyebar merata di bagian tanah, sebaiknya pemberian pupuk diberikan di sebelah tanaman, agar pupuk fokus diserap oleh tanaman di sebelahnya tersebut. Namun dalam pemberian pupuk ini harus secara terukur, tidak boleh berlebihan, karena pupuk dapat menyebabkan daun gosong. Pupuk yang digunakan dalam perangsangan pertumbuhan ini biasanya hanya menggunakan urea. Namun itu semua tergantung para petani, dikarenakan pohon tembakau ini dapat menyerap segala macam pupuk. Sekali lagi, sebagai tambahan dapat digunakan pupuk sebagai pelindung akar. Karena di tahap inilah daun tembakau harus memang benar-benar steril. Dikarenakan jika tidak steril di kemudian hari dapat menyebabkan daun lemas atau mati batang. Pemicu terjadinya itu karena akar dihinggapi jamur-jamur liar yang ada di tanah. Sementara waktu yang tepat untuk menabur pupuk biasanya harus dilakukan setelah daun kering dari embun. Karena apabila daun masih basah, dikhawatirkan pupuk yang ditabur nantinya akan menempel di daun yang basah tersebut. Jadi waktu yang tepat untuk menabur pupuk, usahakan setelah daun benar-benar kering, pagi, yaitu sekitar pukul 8 hingga pukul 9, atau bisa dilakukan pada sore hari. Yang penting usahakan semaksimal mungkin untuk pupuk tidak terkena daun tembakau. Sementara periode pengairan itu biasanya tergantung dengan kondisi tanah. Apabila tanah memang mudah kering, usahakan pengairan tidak sampai lambat, antara 10 hingga 15 hari. Dalam proses pemberian pupuk ini biasanya semakin besar daun tembakau, maka semakin sulit untuk menabur, karena memang jarak tembakau semakin rapat. Seperti yang Anda saksikan, tembakau ini adalah jenis tembakau kasturi gagang putih, di mana kasturi gagang putih memiliki rentan waktu usia yaitu sekitar 3 hingga 4 bulan. Maka dalam rentan waktu inilah pemupukan biasanya dilakukan selain dikocor, kurang lebihnya ada 3 kali proses pemupukan dengan cara ditabur. Namun terkadang petani biasanya memupuk sesuai dengan kondisi stok pupuk yang ada di rumah. Pemupukan bisa dilakukan beberapa kali tergantung dengan kondisi tanaman. Apabila memang tanaman dirasa benar-benar sehat, maka pemupukan dengan jumlah yang banyak sangat-sangat dianjurkan. Karena jumlah pupuk yang banyak juga menjadi salah satu faktor bobot daun tembakau itu sendiri akan meningkat. Namun, pemupukan dengan jumlah yang berlebih bukan juga menjadi salah satu syarat untuk menjadikan daun tembakau itu berbobot. Biasanya faktor-faktor lain seperti daun wiwilan
atau tunas yang ada di pangkal daun itu juga harus bersih. Karena bisa jadi meskipun banyak pupuk yang kita berikan kepada tanaman tersebut, apabila daun wiwilan itu tidak bersih, maka juga ikut menyedot pupuk yang diserap oleh tanaman tersebut. Artinya untuk setiap daun wiwilan itu bisa menyedot beberapa persen dari pupuk yang diberikan kepada tanaman. Kondisi layu batang seperti inilah yang harus menjadi pertimbangan dalam proses pemupukan secara berlebih. Karena jenis gangguan seperti inilah yang sering menyerang daun tembakau di saat-saat usia sudah menjelang panen. Makanya untuk setiap penanaman tembakau harus diperhatikan bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah, karena itu bisa memungkinkan daun tembakau nantinya terkena layu batang seperti ini. Jika sudah terjadi hal seperti ini, maka penanganan biasanya sudah tidak bisa dilakukan lagi, karena posisi tanaman sudah besar untuk yang lain. Maka biasanya untuk penanaman sulaman biasanya sudah tidak mendapat hawa lagi. Artinya untuk sulaman itu akan sulit tumbuhnya. Berbeda dengan waktu pertama kita menanam karena keadaan masih terbuka. Pada saat proses pengairan seperti ini, perhatikan betul-betul kondisi tanah. Jangan sampai kita salah memprediksikan kondisi tanah. Kita harus mengecek bagian dalam apa memang benar-benar kering. Namun secara umum kondisi tanah kering bisa dilihat dari atasnya. Bagian atas tanah akan terlihat pecah-pecah atau bengkah. Pada situasi inilah maka kita perlu mengairi tanah tersebut, namun tidak boleh berlebih juga. Karena akar tembakau akan mudah busuk saat terkena air apabila air itu akan menggenang selama beberapa jam. Jadi untuk pengairan usahakan jangan terlalu berlebihan. Biasanya untuk air yang mengalir akan cepat menyerap ke dalam atau akan hilang setelah beberapa menit. Namun setelah beberapa menit jika air tetap menggenang, maka patut diwaspadai bahwa tanah bagian dalam itu masih basah. Dalam proses awal pengairan menggunakan diesel biasanya akan sedikit lebih lama karena memang baru pertama kali. Dan jika Anda melakukan proses pemupukan dengan cara ditabur seperti ini, maka harus pupuk itu benar-benar hancur. Karena nantinya jika pupuk tidak hancur akan kering dan tertinggal di atas. Makanya untuk tanaman yang menyerap akan tidak maksimal. Untuk seperempat hektar tanaman tembakau biasanya petani menggunakan kurang lebih 3 kintal pupuk. Itu terdiri dari beberapa pupuk, seperti misalnya urea 1 kintal, kemudian ada Ponska 1 kintal, dan yang lain-lain 1 kintal. Makanya untuk pemupukan tembakau sendiri dilakukan secara bertahap tergantung kondisi tanaman. Kenapa pemupukan dilakukan secara bertahap ini bertujuan pada saat kita mengairi tidak hanya 1 kali, maka setiap kali kita mengairi tembakau tersebut menggunakan diesel, maka kita gunakan pupuk agar tidak sia-sia saat kita memberi air. Jadi usahakan untuk memupuk sesuaikan dengan proses pengairan itu sendiri. Apabila memungkinkan, setiap kita memberi air pada tembakau tersebut, maka kita juga harus menyebar pupuk. Ini bertujuan selain kita memberikan air pada tanaman, kita juga harus menambahkan nutrisi pada tanaman. Setelah pengairan pertama, biasanya pertumbuhan tembakau akan menjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Biasanya tahapan setelah pengairan pertama ini, maka daun tembakau biasanya sudah mulai bisa dipunggel. Memunggel daun tembakau itu harus diperhatikan betul-betul, jangan sampai kita salah memilih daun tembakau yang akan kita punggel. Apabila kita memunggel daun tembakau terlalu pendek, maka daun yang maksimal atau daun lokalnya biasanya masih berada di atasnya. Oleh sebab itu, untuk pemunggelan daun tembakau biasanya untuk memilih amannya kita harus menunggu kuncup bunga daun tembakau ini akan tumbuh. Maka kita bisa memperhatikan bahwa di bagian paling ujung itu daun bisa kita buang, karena daun tersebut meskipun kita pelihara, maka kelebaran daun tembakau tersebut tidak akan bisa maksimal, karena memang untuk bagian ujung daun tembakau ini tidak bisa mekar semaksimal daun tengah. Untuk tembakau jenis gagang putih ini biasanya para petani sering memunggul daun tembakau ini kisaran 16 hingga 18 daun. Namun untuk kasturi jenis-jenis yang lain biasanya jumlah daun yang kita pelihara juga berbeda, tergantung dengan kondisi jenis tembakau itu sendiri.
Nah, sekarang gimana teman-teman? Tinggal Anda memilih jenis tembakau yang akan Anda tanam. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa gangguan tanaman tembakau ini terutama yaitu cuaca, di mana daun tembakau ini sebenarnya tidak boleh terkena air hujan. Karena air hujan dapat mempengaruhi akar dan pertumbuhan daun tembakau. Dan yang sering terjadi biasanya apabila daun tembakau ini sudah terkena air hujan, maka rawan mati atau rawan layu ya, biasanya disebabkan oleh jamur yang ditimbulkan oleh air hujan itu sendiri. Oleh sebab itu untuk kasturi biasanya ditanam yaitu pada saat-saat musim kemarau. Namun pada saat kemarau sekarang ini yaitu kemarau basah, di mana pada saat musim kemarau namun masih ada juga hujan yang turun. Itulah yang menjadi kendala penanaman tembakau kasturi untuk yang berada di wilayah Jember Selatan ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti video ini hingga akhir. Terus support channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.